Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 TPSM 1. Berjumpa kembali dengan Bapak di pertemuan kurang lebih di 12 pertemuan, yaitu 12 minggu setelah pasca PTS atau penilaian tengah semester, dan beberapa pertemuan kemarin tentang materi yaitu memahami prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan serta merawat secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan di mata pelajaran BMSM di kelas 11 TPSM 1, atau juga Bapak mengajar di 11 TPSM 2. Nah, untuk di materi BMSM pada kesempatan kali ini kita sudah masuk beranjak ke materi memahami prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator serta cara merawat berkala pada sistem bahan bakar bensin karburator di sepeda motor matic, cup maupun sport. Itu seperti apa sih? Sampai nanti kemudian kita cara pembongkaran karburator itu nanti komponennya apa saja, kemudian setelah itu pemeriksaannya itu nanti seperti apa ya. Dalam artian penyetelan di main jetnya atau di air idle screw-nya ya, dan penyetelan karburatornya untuk mengukur perbandingan rasio antara bahan bakar dan udara ya. Nanti standarnya itu seperti apa dan cara nyetelnya pakai apa. Nanti kita akan masuk ke sini ke materi merawat secara berkala. Nah, untuk pertemuan di kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 ini itu kurang lebih sebenarnya 2 kali pertemuan ya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih singkat 1 kali pertemuan karena di semester ganjil ini kurang lebih nanti kita hanya sisa hampir 1 bulan saja, 4 kali pertemuan lah atau 5 kali pertemuan lagi di pembelajaran daring ini. Karena kemungkinan nanti di awal Desember bisa di minggu pertama atau minggu kedua itu sudah PAS gitu. Kemudian setelah itu ada waktu remedial dan sebagainya. Kemudian kita ada namanya penerimaan rapot semesteran ya, atau semester ganjil. Setelah itu kalian libur semester ganjil ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan. Kemudian sampai nanti di awal tahun baru ya, baru nanti kalian itu baru kita masuk menginjak di semester genap atau semester 4 untuk kelas 11 kalian ya. Dan nanti kalau memang COVID-nya sudah hilang atau bahkan ada edaran dari kebijakan pemerintah bahwa bisa dibuka kembali, maka siap-siap untuk kalian proses PKL ya, atau pada kerja lapangan. Itu kalau secara normalnya kita tetap melakukan 6 bulan, itu kita mulai bulan April sampai bulan September 2021 ya, untuk kelas kalian 11 TPSM 1 atau 11 TPSM 2, baik juga TTL, TPM dan TKRU ya. Tapi kalau memang nanti sampai tahun depan ternyata tidak bisa kita ke industri PKL, maka mungkin kalian akan senasib seperti dengan kakak kelas kalian yang sekarang sudah menginjak ke kelas 12. Kita mengadakan selama 2 bulan itu tentang pelatihan pembimbingan atau namanya job orientation ya. Jadi kalian tidak bisa magang atau PKL kerja industri di AHAS kalau kalian di TPSM ya. Mungkin itu tinggal kita menunggu kebijakan saja. Itu sedikit informasi dari Bapak ya, karena Bapak juga selain kaprodi TPSM dan TKRO, Bapak juga pengajar kalian TPSM kelas 11 dan 12, kemudian juga Bapak menjadi Pokja BKL ya, dengan Bu Ratna dan Pak Kustiono. Jadi itu sedikit yang informasi saya sisipkan di pengantar materi Bapak ya. Untuk tugas-tugasnya di kompetensi dasar yang kemarin tetap Bapak tunggu ya, yaitu tentang membuat laporan praktikum atau materi tentang sistem pemasukan dan pembuangan. Sistem pemasukan dan pembuangan nanti maksudnya hanya di pemeriksaan di filter udara, di intake manifold ya, kemudian di exhaust manifold ya, seperti itu ya. Dan nanti kita
sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bahan bakar bensin karburator. Sampai nanti cara merawatnya bagaimana sih untuk membongkar karburator itu, ya. Nah, mari kita masuk ke materinya saja langsung untuk menyingkat waktu. Nanti kalau memang materi video presentasi Bapak ini ternyata masih cukup panjang, maka nanti ada 2 video, ya, video presentasi. Dan itu wajib harus kalian lihat atau kalian tonton. Bapak sudah upload di YouTube, ya. Dan nanti kalian bisa melihat, dan nanti juga sudah Bapak linkkan ke e-learning. Misalkan nanti kalau kalian ternyata masih kurang puas untuk melihatnya, bisa langsung saja ke channel jurusan otomotif, karena Bapak juga sudah membuat, saya masukkan link YouTube itu di channel otomotif SMK PGRI 1 Surabaya. Karena SMK PGRI 1 juga punya channel sendiri, channel YouTube, yaitu SMK PGRI 1 Surabaya. Cuma kalau Bapak saya tambahi adalah otomotif, sehingga khusus hanya untuk jurusan TBSM dan TKRO. Baik nanti ada materi-materi seperti ini, ada video-video, baik nanti video-video latihan LKS, lomba-lombanya anak TBSM dan TKRO, itu Bapak upload di situ. Dan kalian sebagai siswa SMK PGRI 1, maka wajib untuk mendukung video-video channel yang Bapak upload, atau bakal nanti diupload oleh Pak Rahmat tentang PGRI 1, ya. Itu bisa kalian kalau di channel YouTube bisa kalian subscribe, bisa di like, kemudian bisa kamu komen. Nah, misalkan kalau komennya ya minimal biar yang baik-baik lah, ya, karena juga untuk sekolah kalian sendiri. Itu harapannya, sehingga apa sih, kita bisa akses juga di luaran sana. Untuk sekarang boomingnya tentang di YouTube, baik juga untuk pengenalan di sekolah kita begitu. Dan bahkan bisa kalian share juga, itu nanti bisa share ke Facebook, sosial media, Instagram dan sebagainya. Jadi Bapak juga mencoba mengembangkan di situ, khususnya di TBSM dan di TKRO, ya. Itu aja sedikit informasi yang dari Bapak, ya. Baik, Bapak lanjutkan saja ke materinya langsung, ya. Nah, ini kita masuk ke sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar di sini ini sebenarnya juga ada masuk materi di modul Honda semester 1 sampai 3. Dan memang untuk di kelas kalian TBSM 1 dan TBSM 2 yang di kelas 11 itu masih belum menerima buku modulnya. Karena memang saya tidak bisa memberikan itu kondisi atau meminjamkan ke kalian kondisi masih daring seperti ini, ya. Begitu. Tapi ada beberapa 1, 2, 3 orang teman kalian TBSM 1 dan TBSM 2 itu yang sudah saya pinjami modul ini. Bahkan nanti ada modul semester 3 sampai 4 dan juga buku modul buku panduan uji kompetensi. Ya. Itu kalau teman kalian di TBSM 1 itu ada Anang atau Andi, itu dia sudah mendapatkan. Kalau yang TBSM 2 itu ada Zufar, ada Vendra. Itu dia sudah memang saya pinjami, karena memang dia Bapak aja untuk ikut latihan, bahkan sampai sekarang dia tetap latihan dengan kita di sekolahan, ya, ada di bengkel. Baik, ini ada garis besar sistem bahan bakar, ya. Sistem bahan bakarnya kalau di sepeda motor Honda itu hanya bahan bakar bensin, ya, tidak ada bahan bakar diesel, ya. Jadi sistem bahan bakar sepeda motor terdiri dari bagian-bagian seperti apa saja sih Pak? Untuk sistem bahan bakar bensin itu komponennya apa saja? Nah, komponennya itu ada namanya tutup tangki nanti bahan bakar, ada tangki bahan bakar, ada namanya saringan bahan bakar, ada katup bahan bakar atau krannya, ya. Kemudian ada selang lagi, kemudian masuk ke namanya karburator. Nah, karburator ini dia akan tertempel ke namanya intake manifold, atau biasanya sering bahasa bengkelan ini bulu banyak. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam sini namanya ke ruang bakar. Nah, ini masuk ke engine, ya. Makanya di materi PMSM ini masuk hubungannya, ya, di sistem bahan bakar ini masuk ke dalam mapel pemeliharaan mesin sepeda motor. Kemudian dia juga akan ada namanya filter udara atau saringan udara untuk menyaring apa? Udara. Karena yang masuk ke ruang bakar itu adalah campuran udara dan bahan bakar.
Nah, kembali lagi materi kelas 1 tentang apa, Pak? Tentang proses kerja 4 langkah. Karena dia kerjanya ada 4 langkah. Ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Dan salah satunya untuk langkah itu supaya mesin bisa bergerak, ya, maka dia juga membutuhkan namanya suplai bahan bakar dan udara. Seperti itu. Ya, jadi ini nanti dalam satu kesatuan di mana nanti ini adalah untuk pemeriksaan tentang sistem servis berkala atau tune up engine. Itu juga salah satunya yang diperiksa adalah ini yang tipe konvensional. Nanti setelah konvensional sudah paham, nanti masuk ke namanya sistem injeksi atau PJM-FI kalau di Honda, program full injection. Nah, kepanjangan PJM-FI itu program full injection, ya. Kalau di motor Yamaha namanya YMZ-FI, Yamaha Mixture Jet Full Injection. Kalau di Suzuki namanya hanya FA saja, full injection. Jadi ini istilahnya nama paten. Kalau di Honda pasti kalau merek motornya masih baik di motor Cup, Matic atau Sport itu dia ada namanya PJM-FI, program full injection. Jadi tulisannya programmed. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ke karburator supaya nanti kalian biar paham gitu ya. Nah, contohnya kalau di karburator, kalau di motor Honda ya mulai dari Honda Grand, Honda Legenda, Supra, Supra X, Supra Fit, ya. Kemudian ada Honda Astrea, Ulung dan sebagainya itu rata-rata banyak menggunakan yang tipe Cup. Kalau yang tipe Matic-nya itu masih ada juga mulai Beat, ya. Vario yang tipe lama itu masih juga ada yang menggunakan karburator. Tapi nanti ada beberapa jenisnya, nanti akan saya terangkan di sini nanti, ya. Kemudian juga ada Mega Pro, GL Pro dulu masih banyak menggunakan karburator tipe yang lama. Nah, sekarang ya itu sudah nanti beranjak ke injeksi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada fungsi dan komponen sistem bahan bakar. Fungsi sistem bahan bakar di sini itu sebagai penyuplai bahan bakar. Jadi fungsinya itu untuk menyuplai bahan bakarnya bensin, membersihkan bahan bakar dari kotoran, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Nah, siapa yang berubah itu? Yang berubah itu nanti adalah karburator nanti, ya. Bapak kan namanya kan bensin cair, ya, makanya dirubah gas oleh siapa? Oleh karburator nanti. Seperti itu, ya. Kemudian mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Jadi materi teori ini nanti juga akan muncul di materi teori, baik di materi ulangan, nanti Bapak mengerjakan ulangan, ada materi PAS, itu materinya ini semua ya di teori ini. Dan bahkan di YouTube pun sudah banyak tentang materi-materi penjelasan seperti ini ya. Kita pakai video recorder ya. Ini memang tidak Bapak munculkan wajah Bapak, hanya suara saja rekaman. Nanti bisa kalian dengarkan ya sampai habis, jangan sampai kemudian tidak sampai habis penjelasan saya ya, untuk mendengarkan di YouTube atau di e-learning begitu. Kemudian ada komponen sistem bahan bakar. Jadi kalau fungsinya bahan bakar apa, sekarang komponennya apa Pak? Jadi ada tangki tadi ya, dan tutup tangki, ada saringan bensin, ada kran, selang bensin, saringan udara, karburator. Nah, ini konvensional, bisa diterangkan lagi juga, atau sistem PJM-FI ya di sini ya. Itu untuk komponen sistem bahan bakar. Jadi ini bukunya ini ada di modul Mas, ada Astra Honda Training Center, ini khusus langsung di Jakarta AM ya. Nah, sebenarnya kalian juga akan dapat dan kita pinjemi ya sebenarnya, cuma untuk pandemi ini memang tidak saya pinjemi untuk di kelas kalian TPSM 1, TPSM 2. Kalau yang anak yang kelas 3 sudah coba pinjemi, termasuk yang kelas 1 juga belum saya pinjemi juga, karena kita ada penambahan untuk penggandaan lagi. Mungkin itu untuk video pertama, part pertama ini ya. Nanti juga Bapak lanjut di part kedua untuk Bapak jelaskan tentang ini fungsi dan komponen sistem bahan bakar tipe konvensional karburator nanti apa saja ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan dulu ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.